Di video kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita yang pastinya sudah kalian tunggu-tunggu. Kalian ingatkan, di episode sebelumnya kita semua menyaksikan perjalanan panjang Xiaoyan yang akhirnya berhasil tiba kembali di benua Doqi. Detik itu, hatinya meluap-luap. Ia membayangkan akan segera bertemu kembali dengan kakak dan ayahnya, memeluk mereka erat, berbagi cerita tentang petualangan panjangnya, dan merasakan kehangatan keluarga yang sudah lama ia rindukan. Senyum tipis tersungging di bibirnya, membayangkan tawa dan kebahagiaan yang akan menyambutnya. Namun, kegembiraan itu tak bertahan lama. Sebuah firasat aneh, dingin, dan menusuk, mulai merayapi benaknya. Hawa keberadaan mereka, yang seharusnya selalu terasa begitu dekat, begitu familiar, kini lenyap begitu saja, seolah terhapus dari muka bumi. Sudah terlalu lama ia tidak merasakan jejak energi atau aura yang khas dari kakak dan ayahnya. Rasa cemas perlahan, namun pasti, menggantikan sukacita yang tadi memuncak, menggerogoti hatinya. Pertanyaan-pertanyaan mulai berkecamuk di dalam pikirannya, berputar-putar seperti badai. Apakah mereka menghilang tanpa jejak, atau terjadi sesuatu yang jauh lebih buruk selama aku pergi? Rasa penasaran bercampur cemas kini menyelimuti benaknya, membebani jiwanya. Apa sebenarnya yang telah terjadi di benua Doqi selama ketidakhadirannya yang panjang? Diceritakan di benua Doqi, setelah semua segel kuno terbuka, benua Doqi mengalami perkembangan yang tak terbayangkan. Bukan hanya energi biasa yang melimpah ruah, memenuhi setiap sudut alam, tapi juga energi kaisar yang agung dan ki keabadian yang murni, mengalir deras, mengubah lanskap spiritual benua ini. Perkembangan benua ini berlipat ganda, memunculkan banyak kekuatan baru yang menjulang tinggi, dan para individu yang kuat terus bermunculan bak tunas di musim semi. Keluarga Xiao, yang dulu makmur dan disegani berkat cahaya Xiaoyan, kini bukan lagi yang terkuat. Mereka telah menjadi bagian dari sejarah, bayangan dari kejayaan masa lalu. Pergantian generasi tak terhindarkan, sebuah hukum alam yang tak bisa dilawan. Meski begitu, semua kekuatan di benua Doqi, bahkan yang paling baru sekalipun, tetap menghormati nama keluarga Xiao, sebuah warisan dari masa lalu. Generasi tua keluarga Xiao mulai menghilang satu persatu, tergerus oleh putaran zaman yang kejam. Para senior seperti Zukun sudah lama pensiun, menikmati ketenangan hidup setelah melewati banyak pertempuran berdarah dan intrik dunia. Dari sekian banyak leluhur yang dikenal Xiaoyan, yang pernah ia sapa dan hormati, kini hanya Zukun yang tersisa, berdiri tegak melawan arus waktu. Ayah dan kedua kakak Xiaoyan, mereka semua telah dimakan usia. Bakat mereka, meskipun luar biasa di mata orang biasa, tak sebanding dengan bakat surgawi Xiaoyan. Mereka tak mampu menembus level Doudi, sebuah batas yang memisahkan manusia dari keabadian, sehingga umur mereka terbatas. Mereka semua telah berpulang, kembali ke pelukan bumi. Hanya Zukun, dengan garis keturunan yang kuat dan takdir yang berbeda, yang berhasil menembus level Doudi, melampaui batasan mortalitas. Kini, Zukun menghabiskan waktunya bersantai di area terlarang klan naga kuno, sebuah tempat yang diselimuti aura misteri dan kesunyian. Di hadapannya, berdiri megah sebuah istana yang terbuat dari es ribuan tahun, memancarkan cahaya kebiruan yang dingin. Di balik dinding es yang transparan itu, ada banyak wajah yang ia kenal, terbekukan dalam pose terakhir mereka, orang-orang yang tidak mampu menahan laju waktu dan akhirnya almarhum, menjadi bagian dari masa lalu yang beku. Kultivasi adalah jalan panjang dan penuh penderitaan, dan hanya dengan kemajuan kekuatan yang tiada henti, seseorang bisa memperpanjang usia, menipu takdir. Zukun memandangi wajah-wajah yang dikenalnya itu, tatapannya dipenuhi kesedihan yang mendalam. Semua kenangan tentang mereka tersegel kuat dalam benaknya, seperti ukiran abadi. Ia pernah berjanji kepada Xiaoyan untuk melindungi keluarga Xiao, sebuah janji yang kini terasa begitu berat. Namun kini ia hanya bisa menghela napas panjang, karena ia tidak bisa memenuhi janji itu sepenuhnya. Zukun bergumam, suaranya parau oleh kesedihan, bahwa semua kerabat Xiaoyan telah meninggal. Namun Xiaoyan, sang penyelamat, tak pernah kembali. Di sisi lain, Xiaoyan yang telah tiba di benua Doqi, berdiri di puncak dunia yang telah berubah total. Hal-hal yang dikenalnya dulu, setiap sudut dan kenangan, kini telah terhapus oleh waktu, digantikan oleh sesuatu yang asing. Xiaoyan memutuskan untuk datang ke Xiao Mansion, menyembunyikan auranya agar tidak ada yang bisa menemukannya, seolah ia adalah bayangan. Ia melayang di atas mansion yang kini terasa hamba, dan keningnya mengerut dalam, karena tidak merasakan sedikit pun aura ayah dan saudara-saudaranya. Ternyata benar, firasat buruknya tak meleset. Ayah dan kedua kakaknya telah benar-benar tidak berada di tempat ini, seolah mereka tak pernah ada. Setelah mengetahui kenyataan pahit ini, hatinya mencelos. Dia pun segera mengeluarkan aura spiritualnya, menyebarkannya ke seluruh penjuru benua. Kekuatan spiritualnya menyebar luas, menembus setiap celah dan sudut. Matanya yang tajam, kini dipenuhi tekad, tertuju pada klan naga kuno. Di sana, ia merasakan sebuah kehadiran, sebuah aura yang begitu akrab, begitu familiar, yang ia kenali dengan pasti. Tanpa ragu sedikit pun, ia menghilang, membelah ruang dan waktu, dan tiba di area terlarang klan naga kuno. Di sana, di tengah keheningan yang mencekam, Xiaoyan akhirnya melihat sosok tua yang sedang diliputi kesedihan mendalam, Zukun.
Zukun, yang tengah dirasuki kabut alkohol, merasakan kehadiran asing. Ia mendongak, matanya yang merah menatap sosok yang berdiri di hadapannya. Namun, pikirannya yang kacau menolak untuk percaya. Ia menganggapnya hanya ilusi, permainan pikirannya yang lelah. Dengan nada bicara yang kasar dan tak jelas, ia bergumam dengan marah, "Xiaoyan, dasar orang kejam, kalau dia tidak kembali, mungkin aku juga akan membeku di dinding es ini. Beberapa tahun lagi." Suara Zukun menggema di dalam area terlarang yang sunyi, memecah kesunyian yang telah lama berkuasa. "Ilusi sialan, pergi sana." Zukun mengusir sosok itu dengan lambaian tangan yang lemah. Xiaoyan terdiam sejenak, hatinya tercubit mendengar kata-kata Zukun. Dengan suara yang lembut, namun syarat akan kesedihan, ia bertanya, "Apakah ayah sudah meninggal?" Mendengar suara Xiaoyan, Zukun tersentak kaget. Ia melompat mundur, jiwanya bergetar ketakutan, matanya melotot, menatap Xiaoyan dengan pandangan tak percaya. Setelah kesadarannya kembali, amarah kembali membara di dadanya. Ia menunjuk Xiaoyan dengan jari gemetar. Kau benar-benar mengejutkan seniormu. Apa ini benar kau, Xiaoyan? Kau membuatku kaget. Ini akan memendekkan umurku, setidaknya 100 tahun. Zukun menggerutu, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Xiaoyan tersenyum tipis, merasa bersalah telah mengejutkan seniornya. Ia menggaruk kepalanya dengan canggung. "Maafkan saya, Senior Zukun. Saya pikir Anda sudah menyadari kehadiran saya." Zukun menyipitkan mata, menatap Xiaoyan dengan tatapan menyelidik. Ia merasa aneh. Bagaimana mungkin Xiaoyan bisa tiba tanpa ia sadari? Kekuatannya seharusnya cukup untuk mendeteksi kehadiran siapapun yang mendekat. Ia hanya bisa menghela napas panjang, mengakui bahwa Xiaoyan memang telah melampaui dirinya. "Kapan kau kembali?" tanyanya dengan nada penasaran. Xiaoyan tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung. Ia menangkupkan kedua tangannya di depan dada, memberi salam hormat kepada Zukun sebagai tanda penghormatan. "Apakah Senior Zukun baik-baik saja?" tanyanya dengan nada khawatir. Setelah itu, pandangannya beralih ke istana es besar yang berdiri kokoh di sekeliling mereka. Ia menatap wajah-wajah yang membeku di dalamnya, dan sudah bisa menebak apa yang telah terjadi. Hatinya terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Zukun kembali marah, merasa kesedihannya diabaikan. "Kalau kau tidak kembali dan melihatnya sendiri, kau tidak akan tahu bagaimana perasaanku. Aku juga mungkin akan berada di dalam es itu, menunggu giliran." Xiaoyan hanya tersenyum pahit, merasa tidak berdaya menghadapi kenyataan yang ada di hadapannya. Ia menghela napas panjang, menyadari bahwa semua ini adalah takdir, sebuah roda kehidupan yang tak bisa dihentikan. Ia tidak bisa mengubah kematian yang datang karena usia tua, sebuah hukum alam yang tak bisa dilanggar. Usia tua dan terbunuh adalah dua konsep yang berbeda, dua jalan menuju akhir yang tak bisa disamakan. Meskipun Xiao Yueli, anaknya, memiliki kekuatan untuk menyelamatkan orang-orang dari tim Fearless, itu karena mereka dimusnahkan secara paksa. Kematian mereka bukan karena masa hidup yang telah habis. Hal ini berbeda dengan ayah dan saudara-saudaranya. Mereka telah menghabiskan masa hidup mereka sepenuhnya, mencapai batas yang telah ditentukan oleh takdir. Meskipun Xiao Yueli bisa menyelamatkan mereka, itu berarti ia harus melanggar hukum waktu, merusak keseimbangan alam semesta, dan ini akan menimbulkan konsekuensi buruk baginya, bahkan berdampak pada seluruh dunia bawah dan dunia Douqi. Xiaoyan menghela napas panjang, mencoba menenangkan hatinya yang bergejolak. Ia berjalan perlahan ke dalam istana es, kakinya terasa berat, seolah memikul beban seluruh dunia. Saat Xiaoyan melangkah memasuki istana es, hawa dingin langsung menusuk tulang sumsumnya. Di hadapannya, membeku dalam keabadian es, ia melihat ayah dan saudara-saudaranya. Wajah mereka tampak damai, seolah hanya tertidur lelap. Pemandangan ini menghantam Xiaoyan dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Air mata mulai mengalir deras di pipinya, membasahi jubahnya. Dengan hati hancur, Xiaoyan berlutut di hadapan jasad keluarganya. Ia bersujud 3 kali, dahinya menyentuh lantai es yang dingin. "Ayah, kakak, maafkan aku." Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. "Aku adalah anak yang buruk. Aku tidak bisa melihat wajah terakhir ayah. Maafkan aku tidak berbakti kepada ayah." Air matanya semakin deras, membasahi lantai es di bawahnya. "Ayah, semoga ayah bisa tenang di sana. Perjalananku masih panjang. Aku masih harus menyelamatkan banyak dunia. Namun aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keluarga-keluargaku." Setelah menyelesaikan ritual penghormatan terakhir, Xiaoyan berdiri, menyeka air matanya. Ia berbalik menghadap Zukun, menatapnya dengan tatapan penuh harap. "Apakah ayah meninggalkan pesan untuk saya?" tanyanya dengan suara serak. Zukun mengerutkan kening, mencoba mengingat-ingat. Ia berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak ada pesan khusus. Sebelum meninggal, Xiao Zhan telah berkeliling dunia, melihat benua Douqi untuk terakhir kalinya. Ia berkata bahwa semua keinginannya sudah terpenuhi dan tidak ada yang terlewatkan. Zukun terdiam sejenak, lalu teringat sesuatu yang penting. "Tapi, ada satu hal yang ia ucapkan saat kami bepergian bersama." Saat itu, seorang gadis misterius muncul. Jelas Zukun, tatapannya menerawang ke masa lalu.
Xiao Yan terkejut mendengar perkataan Zukun, maksud Anda? Zukun mengangguk, itu sudah lama sekali, tapi aku sangat terkesan dengan gadis itu, dia sangat istimewa. Tubuhnya dipenuhi perban, menutupi seluruh kulitnya, dan hanya menyisakan sepasang mata merah muda yang bersinar. Dia bilang dia adalah cucu Xiao Zhan dan bisa memperpanjang hidup Xiao Zhan selama 10.000 tahun jika ia mau. Zukun menatap Xiao Yan dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Gadis itu juga sangat mirip denganmu, dia sangat kuat, dan aku tidak bisa merasakan auranya sama sekali. Dia pasti putrimu. Tapi aku penasaran, kenapa matanya merah muda? Apa dia putri dari cinta lain? Tanya Zukun sambil menggoda, diikuti tawa keras yang menggema di dalam istana es. Hahaha. Xiao Yan tersenyum mendengar godaan Zukun. Itu putri ketiga saya, lahir dari Sun Er. Namanya Xiao Yueli, jawabnya dengan bangga. Xiao Yan terkejut dalam hati, tidak menyangka Xiao Yueli melakukan ini diam-diam, tanpa memberitahunya. Ia merasa terharu dengan pengorbanan putrinya. Zukun terkejut mendengar penjelasan Xiao Yan. Pantas saja putri ketigamu begitu kuat, kekuatan itu menurun darimu. Benar-benar kekuatan di luar imajinasi. Gumam Zukun, takjub dengan kekuatan keluarga Xiao Yan. Xiao Yan tertawa kecil mendengar perkataan Zukun. Identitas Xiao Yueli memang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Di kehidupan sebelumnya, ia adalah putri yang mulia langit, makhluk agung yang dipuja di seluruh alam semesta. Di kehidupan ini, ia adalah putri Xiao Yan, pewaris garis keturunannya. Itu seperti takdir yang terjalin rumit, membuatnya begitu kuat dan istimewa. Xiao Yan menghela napas panjang, mencoba menenangkan hatinya. Lalu, ia kembali bertanya kepada Zukun, kenapa ayah menolak perpanjangan umur yang ditawarkan Yueli? Zukun terdiam sejenak, tatapannya menerawang ke masa lalu. Ia tidak mengatakannya secara langsung, tapi aku merasa dia sudah merasa cukup hidup. Ia telah melihat orang-orang yang ia kenal pergi satu persatu, ditelan oleh waktu. Saat kau menjalani hidup yang sangat panjang, kau akan mengerti bahwa hidup bukan berarti hidup sendirian, melainkan berbagi kebahagiaan dan kesedihan dengan orang-orang yang kau cintai. Jelas Zukun dengan nada bijak. Mungkin juga dia terlalu bersedih karena ditinggal olehmu. Zukun menambahkan dengan lirih, Xiao Zhan menyaksikan putra sulung dan keduanya meninggal dunia, sementara putra ketiganya pergi mengejar masa depan yang jauh, mengembara di dunia yang tak terjangkau. Tidak ada lagi yang layak ditunggu di dunia ini, jadi sepertinya ia sudah merelakan semuanya, menerima takdir dengan lapang dada. Xiao Yan mengangguk pelan, mengerti maksud Zukun. Ia merasakan kesedihan yang mendalam atas kesepian yang dialami ayahnya di akhir hayatnya. Zukun lalu meninggalkan Xiao Yan sendirian di dalam istana es, memberinya waktu untuk merenung dan mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya. Xiao Yan terdiam lama, menatap jasad ayah dan saudara-saudaranya yang membeku dalam es. Ia mengulurkan tangannya ke arah Xiao Zhan, Xiao Ding, dan Xiao Li, menyentuh permukaan es yang dingin. Ingatan tentang mereka selama ia hidup di benua Douqi membanjiri pikirannya, menghidupkan kembali kenangan manis dan pahit yang telah mereka lalui bersama. Saat Xiao Yan merenung tentang masa lalu, tiba-tiba sosok lain datang menghampiri Zukun di luar istana es. Sosok itu adalah Gu Yuan, ayah dari Sun Er. Apa kau tahu aku akan datang? Tanya Gu Yuan, melihat Zukun sedang menuangkan anggur ke dalam cawan. Zukun tersenyum tipis. Aku ingin minum anggur baru dengan teman lama hari ini, jawabnya dengan nada misterius. Gu Yuan mengerutkan kening, tidak mengerti maksud Zukun. Mereka semua sudah mati, membeku di dalam sana. Di mana teman lama yang kau maksud? Zukun tidak menjawab pertanyaan Gu Yuan. Gu Yuan tidak menoleh, sudah terbiasa dengan lelucon aneh Zukun. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara familiar yang membuatnya membeku di tempat. Sudah lama tidak bertemu, senior Gu Yuan, sapa suara itu dengan nada hormat. Gu Yuan merinding mendengar suara itu. Ia menoleh dengan cepat, dan matanya membelalak tak percaya melihat Xiao Yan berdiri di hadapannya. Apa ini benar Xiao Yan? Kau kembali? Tanyanya dengan nada terkejut dan gembira. Xiao Yan tersenyum hangat dan menangkupkan kedua tangannya di depan dada sebagai tanda hormat. Namun, senyumnya langsung luntur saat Gu Yuan tiba-tiba meledak dalam amarah. Aku ini ayah mertuamu. Kenapa kau malah memanggilku senior? Kemana kau membawa Sun Er? Aku sangat merindukan putriku. Gu Yuan berteriak, wajahnya merah padam karena marah dan khawatir. Xiao Yan menggaruk kepalanya dengan canggung, merasa bersalah karena telah membuat ayah mertuanya khawatir. Ayah mertua, tenanglah, Sun Er sedang berlatih di tempat yang aman dan akan segera datang ke sini. Jangan panik, bujuk Xiao Yan dengan nada menenangkan. Gu Yuan terdiam. Amarahnya mereda, namun kesedihan yang mendalam terlihat jelas di wajahnya. Aku khawatir jika Sun Er datang, aku sudah tertanam di dalam es seperti yang lain, tidak bisa melihatnya lagi, gumam Gu Yuan dengan suara lirih. Xiao Yan tersenyum menyemangati Gu Yuan, dengan bakat ayah mertua dan senior Zukun, ditambah bimbingan dari saya, tidak akan ada masalah, kalian berdua pasti bisa mendapatkan tambahan hidup 10.000 tahun, melampaui batasan usia, janji Xiao Yan dengan penuh keyakinan. Kedua senior itu hanya bisa menghela napas panjang,
merasa terhibur dengan janji Xiao Yan, namun juga merasa pesimis dengan kemampuan mereka sendiri. Gu Yuan tiba-tiba teringat sesuatu dan tersenyum penuh rasa ingin tahu. Kapan cucuku lahir? Kau dan Sun Er tidak pernah memberitahuku tentang hal ini. Tiba-tiba dia datang dan memanggilku kakek. Aku benar-benar bingung. Apa kau tahu gadis bernama Xiao Yueli itu? Rambut kalian hitam, tapi matanya merah muda. Kenapa bisa berbeda? Tanya Gu Yuan dengan nada penasaran. Xiao Yan tersenyum pahit, merasa kesulitan menjelaskan asal-usul Xiao Yueli. Saya juga tidak yakin dengan jawabannya. Ayah mertua, takdirnya memang unik dan sulit dipahami, jawab Xiao Yan dengan jujur. Gu Yuan mengangguk, menerima jawaban Xiao Yan meskipun masih merasa penasaran. Aku tidak punya permintaan lain padamu. Aku hanya ingin kau membawa putri dan cucuku kembali ke sisiku agar aku bisa melihat mereka, menghabiskan waktu bersama mereka, pinta Gu Yuan dengan nada penuh harap. Xiao Yan mengangguk dengan tegas. Ayah mertua, tenang saja, saya akan membawa mereka kembali ke sini. Secepatnya, janji Xiao Yan dengan sungguh-sungguh. Gu Yuan mengerutkan kening, menatap Xiao Yan dengan tatapan curiga. Sebentar, yang kau maksud mungkin ribuan tahun, Xiao Yan, sindir Gu Yuan dengan nada kesal. Xiao Yan hanya bisa tersenyum tak berdaya melihat Gu Yuan yang kesal. Ia menghela napas panjang, jujur ia juga sangat merindukan istrinya, Sun Er. Ia sudah lama tidak bertemu dengannya dan tidak tahu bagaimana keadaannya. Ia juga merindukan Cailin, istri pertamanya, yang keberadaannya masih menjadi misteri. Untungnya, slip giok di tangannya menunjukkan bahwa mereka tidak dalam bahaya, meskipun ia tidak tahu di mana mereka berada. Xiao Yan berdoa dalam hati, terutama untuk Cailin. Ia tidak tahu siapa yang telah membawanya pergi. Tetapi ia menduga orang itu menghargai garis keturunan Medusa yang kuat dalam dirinya. Tujuannya pasti untuk menjadikannya seorang ahli yang kuat, memanfaatkan potensi tersembunyi dalam dirinya. Janda bohai Cailin, aku pasti akan menemukanmu, dimanapun kau berada, janji Xiao Yan dalam hati, tekadnya membara. Ia menekan pikiran-pikiran yang mengganggu dan mulai mengobrol santai dengan kedua seniornya, Gu Yuan dan Zhu Kun. Mereka minum-minum sambil Xiao Yan menceritakan tentang pengalamannya di dunia luar, tentang petualangan yang telah ia lalui dan orang-orang yang telah ia temui. Namun, mereka tidak banyak mengerti karena level Xiao Yan terlalu tinggi, melampaui pemahaman mereka. Setelah beberapa saat, Xiao Yan menghela napas panjang dan memutuskan untuk pergi. Ia memberikan 3 pil obat yang sangat berharga kepada Gu Yuan dan Zhu Kun untuk membantu mereka menembus belenggu kultivasi, meningkatkan potensi mereka. Apakah mereka bisa menembus level Douxian dan mencapai tingkat yang lebih tinggi? Itu semua tergantung pada keberuntungan dan kerja keras masing-masing. Xiao Yan lalu berpamitan kepada Gu Yuan dan Zhu Kun. Ia memutuskan untuk tidak terlalu ikut campur dalam perkembangan Xiao Mansion dan Akademi Fearless, karena ia percaya bahwa intervensinya yang berlebihan justru akan menghambat perkembangan alami benua Douqi. Ia ingin mereka tumbuh dan berkembang dengan cara mereka sendiri, tanpa campur tangan dari kekuatan luar. Ia terbang tinggi ke langit, memandang benua Douqi untuk terakhir kalinya dalam waktu yang lama. Tidak ada lagi yang patut dikenang di sini. Semua orang yang ia cintai telah tiada. Namun, Xiao Yan selalu ingat bahwa benua ini adalah tempat ia dilahirkan dan dibesarkan, tempat ia memulai perjalanannya sebagai seorang kultivator. Ia tidak akan pernah melupakan asal-usulnya, akar yang telah membentuk dirinya menjadi seperti sekarang ini. Ia mungkin tidak akan banyak terlibat dalam urusan benua ini di masa depan, tapi jika ada masalah yang mengancam keberadaannya, ia akan maju tanpa ragu, melindungi tanah airnya dengan segenap kekuatan. Setelah kunjungan singkat namun bermakna ini, Xiao Yan memutuskan untuk pergi, melanjutkan perjalanannya yang panjang dan penuh tantangan. Waktu yang ia miliki hampir habis, dan ia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin jika ia ingin mencapai tujuannya. Tujuannya kali ini adalah ke ujung utara kehampaan di Laut Barat, untuk mencari jantung guntur yang legendaris. Jika ia bisa menemukan jantung guntur dan menyerap energinya, ia bisa meningkatkan kekuatan fisiknya secara signifikan, membuatnya semakin kuat dan tangguh. Ia sebelumnya khawatir akan sulit mendapatkan jantung guntur, mengingat betapa langka dan berbahayanya artefak itu. Tapi pengalaman Lei Ji, mantan penguasa guntur, akan sedikit banyak membantunya dalam pencarian ini. Xiao Yan segera memanggil Lei Ji dan anggota tim Fearless lainnya untuk segera berkumpul di Fearless Ark, kapal andalannya. Ia awalnya ingin mengajak Xiao Qi, istri tercintanya, untuk ikut bersamanya dalam perjalanan ini. Lagi pula, mengajak istrinya bepergian akan membuat perjalanan terasa lebih menyenangkan dan berarti. Namun, Xiao Qi dengan halus menolak ajakan Xiao Yan. Ia merasa kekuatannya masih terlalu lemah dan khawatir akan merepotkan Xiao Yan dalam perjalanannya. Jadi, ia memutuskan untuk tinggal di benua Douqi untuk meningkatkan kekuatannya, mengejar ketertinggalannya dari Xiao Yan. Xiao Yan tidak memaksa Xiao Qi, menghormati keputusannya. Setelah perpisahan yang singkat namun penuh kasih sayang, Xiao Yan dan tim Fearless melesat pergi, meninggalkan benua Douqi di belakang mereka. Fearless Ark berubah menjadi asap biru yang berkilauan, melaju dengan kecepatan tinggi menuju ke utara kehampaan di Laut Barat, mendekati wilayah yang belum pernah dijelajahi sebelumnya.
Fearless Ark melintasi lautan ketiadaan dengan kecepatan yang sangat cepat, berkat teknologi canggih dan energi yang tak terbatas. Hanya butuh waktu sekitar 5 tahun untuk mencapai ujung utara benua Doudi, sebuah pencapaian yang luar biasa. Kecepatan ini jauh melampaui kecepatan kapal biasa, membuktikan bahwa Fearless Ark adalah salah satu kapal tercepat di seluruh alam semesta. Namun, Xiaoyan tidak tahu bahwa saat ia meninggalkan benua, sebuah kapal perang dari aliansi Douxian sedang mendekati benua Douqi dengan kecepatan tinggi, membawa ancaman yang tak terhindarkan. Krisis tampaknya akan segera terjadi, tapi Xiaoyan sama sekali tidak menyadari apa yang akan datang. Di atas kapal perang aliansi Douxian, terlihat seorang kesatria gagah dengan baju besi perak yang berkilauan dan 3 pedang panjang tergantung di pinggangnya, memancarkan aura yang menakutkan. Ia adalah Jiansu, yang mulia ketiga dari aliansi Douxian, seorang ahli pedang yang sangat dihormati. Ia diajak oleh yang mulia langit kedua aliansi Douxian, Bai Qingyu, untuk menjalankan sebuah misi rahasia. "Kemana kita akan pergi, Yang Mulia?" tanya Jiansu dengan nada dingin, menatap Bai Qingyu dengan tatapan tajam. "Kau sudah bertanya pertanyaan itu 3 kali, Jiansu," jawab Bai Qingyu dengan nada datar, menutupi ketidaknyamanannya. "Apa kau tidak sabar untuk memulai misi kita?" Jiansu menyipitkan matanya, merasa curiga dengan sikap Bai Qingyu. Meskipun Bai Qingyu adalah Yang Mulia Langit Kedua, salah satu pemimpin tertinggi aliansi Douxian, ia sedikit takut pada Jiansu, mengakui kekuatannya yang luar biasa. "Aku hanya mengikutimu tanpa perintah yang jelas. Yang Mulia, aku tidak tahu kemana kita akan pergi atau apa yang akan kita lakukan. Salahkah jika aku bertanya tentang tujuan kita?" balas Jiansu dengan nada menantang. Bai Qingyu menjawab dengan nada dingin, "Kau hanya perlu tahu satu hal, Jiansu, kita akan pergi untuk menghabisi seseorang yang berbahaya bagi aliansi Douxian." Jiansu mengerutkan kening, merasa tidak nyaman dengan kerahasiaan misi ini. "Berapa lama lagi kita akan sampai ke tujuan kita, Yang Mulia?" tanyanya dengan nada tidak sabar. Bai Qingyu melirik kompas langit berbintang di tangannya, alat navigasi kuno yang digunakan untuk melacak lokasi di kehampaan yang luas. Ia menghela napas panjang, menyadari betapa jauhnya perjalanan mereka. Jarak antara aliansi Douxian di kehampaan timur dan benua Douqi di kehampaan barat sangat jauh, melampaui imajinasi manusia. Bahkan dengan kecepatan penuh kapal perang aliansi Douxian, butuh waktu lebih dari 200 tahun untuk sampai ke tujuan mereka. Dalam kabin kendali Fearless Ark yang megah, Xiaoyan berdiri tegang, matanya terpaku pada jimat batu guntur surgawi yang ia genggam erat di tangannya. Jimat kuno ini adalah satu-satunya petunjuk yang ia miliki untuk menemukan jantung guntur yang legendaris, artefak yang sangat ia butuhkan untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. "Jimat ini seharusnya bisa mengarahkan kita ke jantung guntur," pikir Xiaoyan dengan penuh harap. Kemudian, ia mengangkat pandangannya dan menatap peta kehampaan yang terpampang di depan mereka. Gambaran luas dan menakutkan dari ruang hampa yang tak berujung. "Guntur surgawi penghancur kehampaan. Apakah benar-benar ada di sini, di kedalaman badai kehampaan yang berbahaya ini?" gumam Xiaoyan dengan nada ragu, meragukan keberadaan artefak legendaris itu. Tiba-tiba, suara Ding Yu, salah satu anggota tim Fearless, memecah keheningan kabin. "Tuan Muda, kecepatan kita melambat, area di depan sangat berbahaya. Kita akan memasuki area badai kehampaan yang sangat dahsyat. Badai kehampaan ini sangat menakutkan, dengan kekuatan yang tak terduga. Apakah kita harus terus melaju, Tuan Muda?" tanya Ding Yu dengan nada khawatir. Xiaoyan mengangguk dengan tegas, menunjukkan tekadnya yang tak tergoyahkan. "Aku tahu, Ding Yu, badai kehampaan adalah ancaman terbesar di tempat ini, menyembunyikan kekuatan yang tak terdeteksi dan bahaya yang tak terduga. Namun, jika jantung guntur benar-benar ada di sana, di dalam badai itu, aku tidak akan menyerah. Kita harus terus maju, meskipun itu berarti menghadapi bahaya yang tak terbayangkan," jawab Xiaoyan dengan nada penuh tekad. "Tapi Tuan Muda, tanpa arah yang jelas, ini sama saja dengan mencari jarum dalam tumpukan jerami di tengah badai yang dahsyat," balas Ding Yu dengan nada cemas. "Fearless Ark memang kuat dan tahan lama, tapi badai super bisa muncul kapan saja, menghancurkan segalanya dalam sekejap. Apakah kita benar-benar siap menghadapi risiko sebesar itu?" Xiaoyan mengangguk. Ia kemudian memfokuskan pikirannya dan menyebarkan kekuatan spiritualnya yang besar ke dalam jimat batu. Berharap menemukan petunjuk tentang keberadaan jantung guntur, ia mencoba memicu resonansi antara kekuatan spiritualnya dan energi tersembunyi di dalam jimat, berharap mendapatkan petunjuk yang akan membimbing mereka ke tujuan mereka. Namun, setelah beberapa saat, tidak ada yang terjadi. Jimat itu tetap diam, tidak memberikan respons apapun terhadap upaya Xiaoyan. Ia menghela napas panjang, merasa frustrasi dengan kurangnya kemajuan. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Ia mengeluarkan guntur, salah satu elemen api miliknya, dari lengannya dan membiarkannya menyentuh jimat batu, berharap memicu reaksi yang akan mengungkapkan rahasia jimat itu. Sebuah ledakan kecil mengguncang Fearless Ark, mengguncang kabin kendali dan membuat semua orang terkejut. Petir merah dari guntur menyambar jimat batu, memicu reaksi yang tak terduga. Lei Ji, yang berada di dekat Xiaoyan, menoleh dengan cepat, merasakan energi yang kuat dan aneh yang terpancar dari jimat itu.
Lei Ji menyipitkan matanya, menatap jimat di tangan Xiao Yan dengan tatapan tajam. Ada kekuatan guntur yang sangat kuat tersembunyi di dalam jimat itu. Tuan muda, kekuatan itu sangat kuat dan berbahaya. Bahkan aku pun bisa merasakannya, kata Lei Ji dengan nada serius. Kau bisa merasakannya, Senior Lei Ji? Tanya Xiao Yan, terkejut dengan pengakuan Lei Ji. Aku tidak bisa merasakan apapun selain energi batu biasa. Tentu saja aku bisa merasakannya, Tuan muda, jawab Lei Ji dengan nada bangga. Aku adalah mantan penguasa guntur, dan aku bisa merasakan setiap fluktuasi energi guntur, sekecil apapun itu. Berikan jimat itu padaku, Tuan muda, aku akan mencoba mengungkap rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Xiao Yan segera menyerahkan jimat itu kepada Lei Ji, mempercayai kemampuan dan pengalaman seniornya. Lei Ji menerima jimat itu dengan hati-hati, matanya terfokus pada artefak kuno itu. Tak lama kemudian, jimat itu seolah pecah di tangan Lei Ji, dan kilatan petir hitam pekat melonjak keluar dari telapak tangannya, memancarkan aura kehancuran yang mengerikan. Kilat itu menari-nari di udara, memancarkan kekuatan penghancur yang mengerikan, mengancam akan menghancurkan segalanya di sekitarnya. Lei Ji menahan kekuatan itu dengan susah payah, mengerahkan seluruh energinya untuk mengendalikan petir hitam yang liar. Beberapa sinar petir hitam keluar dari tubuhnya untuk meredam kekuatan jimat, mencoba menetralkan energi yang berbahaya. Kekuatan guntur ini sangat kuat, gumam Lei Ji dengan nada terkejut. Untung aku bisa menyegelnya untuk sementara waktu. Ini hanyalah serpihan kecil dari kekuatan yang ada di pusatnya, di dalam jantung guntur. Xiao Yan mengerutkan dahi, merasa khawatir dengan kekuatan yang baru saja ia saksikan. Asal dari kekuatan ini adalah jantung guntur di dunia sensi, yang disebut guntur kehancuran surgawi. Kita dalam perjalanan untuk menemukannya, Senior Lei Ji, jelas Xiao Yan dengan nada serius. Kau ingin menggunakan kekuatan guntur kehancuran surgawi untuk melatih tubuhmu, Tuan muda? Tanya Lei Ji, menebak tujuan Xiao Yan. Ya, Senior Lei Ji, jawab Xiao Yan mantap. Dengan tubuhku saat ini, aku yakin bukan masalah besar untuk menanggung kekuatan petir hitam ini, tetapi fluktuasi kuat yang dipancarkannya menunjukkan bahwa asalnya begitu kuat hingga sulit dipercaya. Jika aku menggunakan tubuh klon dewa asliku, mungkin aku bisa menahan kekuatan guntur di pusatnya, di dalam jantung guntur. Tetapi jika aku harus menggunakan tubuhku saat ini, aku sedikit khawatir akan keselamatanmu. Xiao Yan hanya tersenyum mendengar kekhawatiran Lei Ji. Apa yang Senior Lei Ji katakan sudah cukup untuk meyakinkanku. Selama ada secercah harapan, itu lebih baik daripada menyerah pada keputusasaan, kata Xiao Yan dengan nada penuh keyakinan. Lei Ji menghela napas panjang, mengagumi tekad dan keberanian Xiao Yan. Baiklah, Tuan muda, aku akan membantumu dalam pencarian ini. Tapi berhasil atau tidaknya, itu semua tergantung padamu. Kekuatan petir ini sangat kuat dan sulit ditundukkan, tetapi jika kamu bisa melakukannya, kekuatan fisikmu akan meningkat lebih dari satu tingkat, membawamu ke tingkat yang baru, janji Lei Ji dengan nada serius. Xiao Yan mengangguk, menerima tantangan yang ada di hadapannya. Tanpa penundaan lagi, kita harus segera pergi, perintah Xiao Yan dengan nada mendesak, tekadnya tak tergoyahkan. Ding Yu melihat arah yang dituju Xiao Yan, pusat badai kehampaan yang dahsyat, wajahnya memucat, menyadari bahaya yang menanti mereka. Tuan muda, arah yang dituju adalah tempat badai paling dahsyat di area ini. Ini akan menjadi ujian besar bagi Fearless Ark, menguji ketahanan dan kemampuannya hingga batasnya. Kita harus meningkatkan perlindungan ke tingkat tertinggi dan mengkonsumsi banyak Origin Ki untuk menjaga stabilitas dan kekuatan Bahtera, kata Ding Yu dengan nada khawatir. Aku tahu, Ding Yu, jawab Xiao Yan, menyerahkan sumber Origin Ki Dewa yang berharga pada Ding Yu. Ding Yu, percayalah pada kemampuanmu. Aku percaya bahwa kau mampu mengendalikan Fearless Ark dan membawa kita melewati badai ini dengan selamat. Kami semua di sini mendukungmu, memberikan kekuatan dan semangat. Apapun yang terjadi, kita harus selamat dan mencapai tujuan kita, kata Xiao Yan dengan nada menyemangati. Ding Yu mengangguk dengan tegas, tekadnya kembali membara. Ia mengambil alih kendali Fearless Ark, mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengendalikan Bahtera. Fearless Ark, yang kini dipenuhi dengan energi dan tekad, melesat menuju kehampaan dengan kecepatan tertinggi, menantang badai yang mengamuk di depan mereka. 5 tahun telah berlalu sejak mereka memasuki area badai kehampaan. Selama 5 tahun itu, mereka terus berjuang melawan badai yang tak henti-hentinya, menghadapi bahaya dan kesulitan yang tak terbayangkan. Kecepatan Fearless Ark sangat terbatas oleh badai, terkadang berputar-putar tanpa tujuan, kehilangan arah dalam kekacauan. Guncangan hebat menjadi bagian dari rutinitas mereka, menguji ketahanan fisik dan mental semua orang di dalam Bahtera. Sepertinya ada Bahtera lain di ujung sana, teriak Xia Zhenghui tiba-tiba, memecah keheningan yang mencekam. Semua mata menoleh ke arah yang ditunjuk Xia Zhenghui, melihat sebuah Bahtera yang menjulang di kejauhan. Kejutannya, Bahtera itu tampak stabil dan tenang, tidak terombang-ambing oleh badai yang mengamuk di sekitarnya. Bahtera itu melaju dengan lancar, seolah menari dengan badai, bukan melawannya. Bagaimana mereka melakukannya? Gumam Ding Yu,
Tercengang dengan pemandangan yang ia saksikan, aku menghabiskan hampir 1000 tahun untuk membangun Fearless Ark dengan bahan-bahan terbaik yang aku dapatkan dari kuil kuno. Kekuatan dan ketahanan Fearless Ark tidak perlu diragukan lagi. Tetapi bahtera itu, bagaimana mereka bisa begitu stabil di tengah badai yang dahsyat ini? Tiba-tiba, bahtera itu menghilang dari pandangan mereka, lenyap seperti fata morgana di padang pasir. Itu nyata, aku yakin itu nyata, kata Xiaoyan, mengernyitkan dahinya, mencoba memahami apa yang baru saja mereka lihat. Mungkinkah ada binatang void yang kuat di bawah bahtera itu, memberikan kekuatan penarik yang memungkinkan mereka untuk maju dengan mudah dan menghindari dampak badai? Tapi bahkan dengan binatang void, tidak mungkin mereka bisa sekuat itu. Pasti ada sesuatu yang lain yang terjadi di sana. Hanya ada satu kemungkinan yang masuk akal. Semua orang menunggu Ding Yu melanjutkan penjelasannya, menyadari bahwa ia memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi bahtera dan kekuatan kehampaan. Jika tidak ada bantuan dari luar, seperti binatang void atau artefak yang kuat, kata Ding Yu perlahan, maka ini adalah hasil dari keterampilan mengemudi yang luar biasa, dikendalikan oleh seseorang yang cukup kuat dan berpengalaman untuk mengendalikan bahtera dengan presisi dan keahlian yang tak tertandingi. Keterampilan mengemudi seperti ini hanya bisa dimiliki oleh mereka yang berasal dari dunia khusus, dunia yang hidup di dalam badai dan kekacauan. Mereka memiliki pemahaman tak tertandingi tentang badai, mengetahui setiap arus dan perubahan arah, memungkinkan mereka untuk menavigasi badai dengan mudah dan aman. Xiaoyan menghela napas panjang, menyadari betapa sulitnya tantangan yang mereka hadapi. Sepertinya kita harus mengandalkan diri sendiri untuk melewati badai ini, tidak ada jalan pintas atau bantuan dari luar yang bisa kita harapkan, kata Xiaoyan dengan nada pasrah. Tepat saat ia berbicara, Fearless Ark bergetar hebat, mengguncang seluruh bahtera. Gemuruh keras terdengar dari luar, seperti suara gunung yang runtuh. Bahtera itu seolah menabrak sesuatu yang keras dan tak terlihat, lalu kehilangan bobotnya, melayang tak terkendali. Arahnya berubah secara drastis, ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Sial, teriak Ding Yu dengan nada panik. Kita menghadapi badai super, kekuatan badai ini jauh lebih kuat dari yang pernah kita bayangkan. Aku tidak bisa mengendalikan Fearless Ark lagi, teriaknya lagi, suaranya dipenuhi keputusasaan. Ada sesuatu yang mengikat kita, menarik kita ke dalam badai. Lihat, teriak Xia Zhenghui, menunjuk keluar jendela kabin. Di luar perlindungan bahtera, 8 tentakel hitam pekat mencengkeram erat Fearless Ark, mengikatnya dengan kekuatan yang luat. Kita harus segera menangani tentakel-tentakel itu, kata Ding Yu dengan nada cemas, keringat dingin membasahi dahinya. Jika tidak, kita akan terseret ke tengah badai super dan hancur berkeping-keping. Kita harus bertindak sekarang. Xiaoyan bersiap untuk bertindak, kekuatan apinya siap menghancurkan tentakel-tentakel itu. Namun, Lei Ji menahannya dengan tangannya, menggelengkan kepalanya. Biarkan aku yang melakukan penyerangan ini, Tuan Muda. Serangan guntur adalah yang paling efektif melawan makhluk-makhluk void ini, kata Lei Ji dengan nada percaya diri. 2 cahaya guntur setebal lengan keluar dari tubuh Lei Ji, memancarkan energi yang sangat besar. Lei Ji mengendalikan guntur dengan pikirannya, mengarahkannya ke tentakel-tentakel yang mencengkeram Fearless Ark. Dengan raungan yang memekakkan telinga, Lei Ji melepaskan guntur. 2 kilatan guntur menghantam tentakel-tentakel itu dengan kekuatan penuh, menyebabkan mereka meledak menjadi potongan-potongan kecil, menghilang ke dalam badai. Namun, di saat yang bersamaan, puluhan, bahkan ratusan, tentakel hitam lainnya muncul dari dalam badai, menggantikan tentakel yang telah dihancurkan. Tentakel-tentakel itu melilit Fearless Ark dengan kekuatan yang lebih besar, menarik bahtera lebih dalam ke dalam badai. Mereka terlalu banyak, teriak Ding Yu dengan nada putus asa. Kita semakin dalam ke dalam badai, perlindungan Fearless Ark tidak akan bertahan lama. Xiaoyan mengernyitkan dahinya, menatap monster-monster void itu dengan tatapan serius. Kenapa 8 cakar kehampaan ini bisa bertahan hidup di lingkungan yang ekstrim seperti ini? Bagaimana mereka bisa menahan amukan badai? Gumamnya dalam hati. Sebuah ide gila tiba-tiba terlintas di benaknya. Ide yang tampaknya mustahil namun mungkin menjadi satu-satunya harapan mereka. Mereka pasti memiliki kekuatan untuk menahan amukan badai, pikir Xiaoyan. Mengapa kita tidak menggunakan mereka sebagai pelindung kita, memanfaatkan kekuatan mereka untuk melewati badai? Maksudmu? Tanya Lei Ji, sedikit terkejut dengan ide Xiaoyan. Kita tidak bisa melarikan diri dari badai ini, kata Xiaoyan dengan nada tegas, tekadnya bulat. Maka, kita biarkan mereka mengepung kita, membiarkan mereka melilit Fearless Ark dan membawa kita kemanapun mereka pergi. Kita hanya perlu memperkuat perlindungan Fearless Ark, memastikan bahwa kita aman dari serangan mereka. Kita ikuti saja arus badai, biarkan 8 cakar kehampaan ini membawa kita ke pusat badai atau kemanapun mereka pergi. 20 tahun yang panjang dan melelahkan telah berlalu sejak mereka memasuki badai super. Selama 20 tahun itu, badai yang tiada henti dan guncangan yang tak terhitung jumlahnya adalah satu-satunya hal yang mereka rasakan, menguji ketahanan fisik dan mental mereka hingga batasnya. Namun, secara ajaib, 8 cakar kehampaan yang mengepung Fearless Ark telah menjadi pelindung mereka, melindungi bahtera dari kekuatan penuh badai.
bahtera itu terus bergerak maju, mengikuti arus badai, dan anehnya, arahnya konsisten dengan petunjuk yang diberikan oleh guntur hitam di tangan Leiji. Tiba-tiba, setelah 20 tahun berjuang, riak badai di kompas langit berbintang menghilang, menandakan bahwa mereka telah keluar dari badai super. Lautan kehampaan di sekitar mereka kembali tenang, damai dan sunyi. 8 cakar kehampaan pun pergi, melepaskan Fearless Ark dan mengikuti badai yang menjauh, mencari mangsa baru. Namun, di sekitar mereka, belasan bahtera kecil masih mengelilingi Fearless Ark, mengamati mereka dengan rasa ingin tahu dan kewaspadaan. Bahtera-bahtera itu jauh lebih kecil dari Fearless Ark, namun tampak stabil dan terkendali, menunjukkan bahwa mereka adalah veteran dari badai ini. Seorang pemimpin kelompok dari salah satu bahtera itu mendekati Fearless Ark, mengamati bahtera itu dengan tatapan menyelidik. Tidak ada aura kehidupan di dalam bahtera itu, katanya pada rekannya melalui transmisi spiritual. Bahtera itu tampak kosong dan mati. Aku pernah menemukan bahtera ini sebelumnya, jawab yang lain. Lambungnya utuh dan tidak ada kerusakan yang terlihat, seharusnya tidak ada masalah di dalamnya. Mengapa tidak ada aura kehidupan? Mungkinkah mereka semua mati di dalam badai? Bahtera ini mencurigakan, kata pemimpin itu dengan nada curiga. Bahan yang digunakan untuk membangun bahtera ini tidak biasa. Jika kita bisa menjualnya, kita akan mendapatkan keuntungan yang besar. Kita kirim beberapa orang untuk menggeledah bahtera itu dan mencari tahu apa yang terjadi di sana. Ratusan prajurit dari bahtera-bahtera itu mendekati Fearless Ark, bersiap untuk memasuki bahtera yang tampak kosong itu. Begitu mereka memasuki Fearless Ark, mereka menghilang tanpa jejak, seolah ditelan oleh kegelapan di dalam bahtera. Kelompok itu mengirim lebih banyak prajurit, tetapi hasilnya tetap sama. Setiap kali mereka masuk, mereka menghilang tanpa jejak, meninggalkan pertanyaan yang mengerikan di benak para pemimpin kelompok. Bahtera ini sangat mencurigakan, kata pemimpin itu dengan nada serius. Menyadari bahwa ada sesuatu yang berbahaya di dalam Fearless Ark, ia memutuskan untuk menyerang Fearless Ark dari luar, menghancurkannya dari jarak jauh. Tepat saat mereka bersiap untuk melancarkan serangan, sebuah suara terdengar dari dalam Fearless Ark, menghentikan mereka. Kami tidak bermaksud menyinggung kalian, sejujurnya, kami hanya ingin meminta bantuan. Dan bersedia menggunakan sumber daya sebagai imbalan untuk bantuan kalian. Perlindungan Fearless Ark terbuka, mengungkapkan ratusan prajurit yang telah menghilang sebelumnya. Mereka tampak baik-baik saja, meskipun sedikit terluka dan bingung dengan apa yang telah terjadi. Kami hidup di dalam badai dan tidak pernah terlibat dalam pertempuran atau urusan orang lain, kata pemimpin kelompok itu dengan nada tegas, menolak tawaran Xiaoyan. Kami tidak akan terlibat dalam masalah kalian. Ini bukan pertempuran atau upaya untuk melibatkan kalian dalam masalah kami, jawab Xiaoyan dengan nada tenang. Saya hanya membutuhkan bantuan untuk mencapai tujuan saya. Saya bersedia membayar 500.000 pil Origin Ki sebagai imbalan atas bantuan kalian. Pemimpin itu terkejut dengan tawaran Xiaoyan, namun tawaran itu tidak begitu menarik baginya. Ia lebih penasaran dengan apa yang terjadi di dalam Fearless Ark, dengan misteri di balik hilangnya para prajuritnya. Kemana kalian akan pergi? Tanyanya, mengabaikan tawaran Xiaoyan dan lebih fokus pada tujuan mereka. Sejujurnya, saya tidak tahu persis di mana tujuan kami berada, jawab Xiaoyan dengan jujur. Tapi tujuan kami ada di tengah badai, di tempat yang paling berbahaya dan tak terduga. Wajah pemimpin itu berubah serius, menyadari bahwa Xiaoyan dan kelompoknya sedang mencari sesuatu yang sangat berbahaya. Apa kalian mencari guntur surgawi penghancur kehampaan? Tanyanya, matanya menyipit saat ia menatap Xiaoyan. Alis Xiaoyan sedikit terangkat, menunjukkan keterkejutannya dengan pertanyaan pemimpin itu. Ia tak bisa menyembunyikan keterkejutannya dan mengangguk sebagai jawaban. Kalian bukanlah kelompok pertama yang datang ke sini untuk mencari guntur surgawi penghancur kehampaan, kata pemimpin itu dengan nada dingin, matanya dipenuhi dengan kewaspadaan. Aku memang bisa membawa kalian ke sana, tetapi aku ingin mengingatkan kalian, tidak ada jalan kembali setelah kalian pergi ke tempat itu. Banyak yang telah mencoba, tetapi tidak ada yang pernah kembali. Ia mengangkat tangannya, dan ratusan jimat batu petir mengambang di hadapannya, menunjukkan banyak korban yang telah gugur yang datang ke tempat ini. Apakah kalian menjual jimat batu guntur ini dengan harga yang bagus? Tebak Xiaoyan, menyadari bahwa pemimpin itu mungkin memiliki bisnis yang menguntungkan yang terkait dengan guntur surgawi penghancur kehampaan. Pria itu mengangguk sebagai jawaban. Bagi kami, orang-orang yang datang ke sini untuk mencari guntur surgawi penghancur kehampaan tidak ada gunanya. Mereka nekat datang ke sini hanya untuk mencari kekuatan, tanpa menyadari bahaya yang menanti mereka. Tentu saja, akan selalu ada harga yang harus dibayar untuk keserakahan mereka. Seberapa jauh jaraknya dari sini ke tempat guntur surgawi penghancur kehampaan berada? Tanya Xiaoyan, mengabaikan peringatan pemimpin itu dan tetap fokus pada tujuannya. Jika kita melewati badai, hanya butuh beberapa bulan untuk mencapai tempat itu. Xiaoyan menghela napas sebelum akhirnya kembali berbincang-bincang dengan pemimpin kelompok ini. Xiaoyan tanpa basa-basi segera bertanya, seberapa banyak informasi yang kau ketahui tentang jantung guntur ini? Pria itu akhirnya mulai memberikan beberapa informasi kepada Xiaoyan. Tempat itu disebut Broken Star Region, yang terdiri dari beberapa alam yang rusak.
Tempat yang memiliki nama alam bintang kehancuran ini terdiri dari banyak jiwa kematian di dalamnya. Tidak ada makhluk hidup di sana, dan alasan dari hal tersebut dikabarkan karena guntur surgawi penghancur kehampaan. Konon, guntur tersebut merupakan salah satu dari asal-usul dunia. Kekuatannya sangat kuat, dan ia dapat menghancurkan segala sesuatu. Xiaoyan mengangguk dan segera bertanya, berapa banyak orang yang pernah datang ke sana sebelumnya? Apakah mereka semua sudah mati? Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sesungguhnya tidak tahu apakah mereka sudah mati atau belum, tetapi setidaknya ada 1000 bahtera yang telah memasuki tempat itu. Aku juga yakin bahwa sosok-sosok yang masuk ke tempat tersebut sepertinya memiliki kekuatan yang cukup kuat, tetapi bagaimanapun, guntur ini benar-benar memiliki kekuatan penghancur yang mutlak. Begitu mereka memasuki alam bintang kehancuran, mereka mungkin akan langsung dihancurkan oleh guntur hitam yang tiba-tiba menyambar kapan saja. Xiaoyan mengangguk mendengar apa yang dijelaskan oleh pria tersebut. Melihat Xiaoyan yang tampaknya terbuka pemikirannya, pria itu sedikit melunak. Ia segera berkata, teh ini benar-benar enak, dan kalian adalah orang baik. Oleh karena itu, sebaiknya kalian mendengarkanku. Tempat ini sangat berbahaya, dan sudah terlambat untuk kembali. Mengejar kekuasaan memang merupakan hal yang baik, tetapi jika kalian kehilangan nyawa, bukankah semuanya akan menjadi hancur dan sia-sia? Mendengar pria yang masih membujuknya untuk kembali, Xiaoyan sedikit tersenyum. Ia segera mengucapkan terima kasih atas perhatian pria itu. Xiaoyan melanjutkan tekadnya, saya telah menghadapi banyak bahaya sejak mulai berlatih, termasuk krisis hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, saya sudah bersiap untuk pelarian sempit sebelum datang ke tempat ini. Saya benar-benar harus mendapatkan guntur surgawi penghancur kehampaan. Mendengar itu, pria itu menatap Xiaoyan dengan mata yang dipenuhi keraguan. Meskipun aku tidak tahu apa kekuatan dan level apa yang telah kau capai, aku bisa melihat dengan jelas bahwa dengan bisa sampai ke tempat ini adalah bukti kekuatanmu. Namun, aku tidak mengerti alasan semua ini. Aku ingin bertanya, apakah kau mengetahui akhir dari kekuasaan? Dengan kekuatanmu saat ini, aku khawatir seluruh alam bawah tidak akan berani menyerang ke alammu. Mengapa kau masih mempertaruhkan segalanya? Ia bertanya, apakah tujuan kalian menjadi kuat hanya untuk mendominasi semua makhluk di dunia ini? Menanggapi hal itu, Xiaoyan akhirnya sedikit tersenyum dan menoleh ke arah pria itu. Jika kita tidak mendaki gunung, bagaimana mungkin kita bisa tahu seberapa tingginya? Hanya dengan mendaki gunung itulah kita akan bisa tahu bahwa ada gunung lain yang lebih tinggi. Bukankah setiap orang memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda di dalam kehidupan ini? Terlebih lagi, ketika mereka telah mengambil langkah, bukankah mereka telah ditakdirkan untuk tidak dapat melihat ke belakang atau berhenti? Xiaoyan berpikir, tampaknya orang-orang dari setiap alam benar-benar memiliki pandangan yang berbeda. Tentu saja, perbedaan kehidupan akan memengaruhi pola pikir seseorang. Terlebih lagi, kelompok pria ini selalu menghindari pertempuran dan hidup di dalam badai. Oleh karena itu, pandangan yang ia miliki benar-benar jauh berbeda dengan pandangan yang dimiliki Xiaoyan. Sementara itu, pria itu sedikit merenung sebelum akhirnya perlahan berkata kepada Xiaoyan, aku sesungguhnya tidak dapat memahaminya dengan jelas. Itu mungkin karena levelku masih terlalu rendah. Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Chang Yuhua. Jika kau dapat selamat dari guntur surgawi penghancur kehampaan, maka aku dapat memberimu petunjuk tentang ciptaan lainnya. Aku akan memberitahu sesuatu yang tidak lebih lemah daripada guntur surgawi penghancur kehampaan. Mendengar itu, Xiaoyan sedikit tersenyum dan kembali berbicara. Apakah syarat yang kalian butuhkan untuk bertukar informasi ini? Pria yang bernama Chang Yuhua itu berkata, masih terlalu dini untuk mengatakan hal ini sekarang. Sebaiknya kita menunggu sampai kau bisa keluar dari alam bintang kehancuran hidup-hidup. Xiaoyan mengangguk, dan keduanya sedikit berbincang santai. Beberapa bulan akhirnya berlalu dalam sekejap mata. Mereka telah mengalami beberapa kali badai besar hingga badai super, tetapi tidak ada insiden apapun. Akhirnya, mereka telah mencapai bagian terdalam dari kawasan badai. Chang Yuhua akhirnya menangkupkan tangannya dan kembali berbicara, lebih jauh di depanmu adalah alam bintang kehancuran, dan kami tidak berani masuk. Aku hanya bisa berharap kau berhati-hati. Xiaoyan juga menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih kepada Chang Yuhua. Menanggapi hal itu, Chang Yuhua berkata, tidak perlu berterima kasih. Aku melakukan semua ini hanya karena uang sebagai pertukaran. Tetapi karena aku telah banyak meminum teh yang enak darimu selama ini, aku masih dengan tulus berharap kau dapat kembali dengan selamat. Setelah mengucapkan salam perpisahan, Xiaoyan dan yang lainnya segera kembali ke Fearless Ark. Chang Yuhua yang tampak sangat takut juga tidak tinggal dan segera bergegas pergi bersama dengan kelompoknya. Sementara itu, mata Xiaoyan sedikit menyipit ketika ia perlahan melihat alam bintang kehancuran. Tempat ini tampak bukan seperti sebuah ruang, tetapi ruang yang saling terkait antara bintang-bintang yang rusak. Susunan dari banyak alam ini membuat ruang yang sangat aneh. Fearless Ark akhirnya segera berlayar, dan setelah mendekati alam bintang kehancuran, suara gemuruh semakin jelas. Guntur hitam seketika menyambar langsung ke arah Fearless Ark. Begitu guntur hitam ini membombardir perlindungan Fearless Ark, perlindungan itu seketika langsung dihancurkan. Kekuatan guntur yang tersisa masih terus menyapu Fearless Ark.
Semua orang terkejut, dan dalam sekejap, jiwa mereka gemetar. Xiaoyan akhirnya berteriak kepada Ding Yu agar menggunakan kecepatan tercepat untuk segera masuk. Ding Yu tanpa ragu-ragu segera bergegas mengikuti instruksi Xiaoyan, dan mereka segera melesat. Fearless Arc berubah menjadi gumpalan asap dan segera bergegas menuju ke alam bintang kehancuran.